Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah kita dapatkan selama hayat masih di kampung Badang. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, cahaya iman. Alhamdulillah, kita masuk di bab baru, bab tahrim al-uquq wa qati'atir rahim. Qala mu'allif rahimahullah, bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Bab larangan atau haramnya durhaka dan memutus silaturahim. Qala Allah Ta'ala, mu'allif memulai dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, ketika kalian berkuasa, ya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, walladzina melanjutkan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan sebelumnya, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan buta, ya, mata hati mereka menjadi buta. Wa a'ma absarahum, mereka dijadikan tuli dan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di firman lain, mereka adalah orang-orang yang memutus atau melanggar perjanjian setelah dikuatkan perjanjian itu, dan mereka memutus hubungan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya, dan mereka yang merusak di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka akibat yang buruk. Ini tentang qati'atur rahim. Dan ayat tentang uququl walidain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu, selain Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut,
Fala taqul lahuma uff, dan maka sekali-kali jangan kau mengatakan kepada mereka perkataan ya. Dan jangan kau membentak keduanya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan jangan engkau membentak dan juga katakan kepadanya perkataan yang baik. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami, mendidik kami ketika kami kecil. Kemudian muallif melanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa al-Baqra Nufai bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa. Dari Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besar, akbarul kabair. Beliau mengulanginya 3 kali. Ya, saking pentingnya perkara ini, beliau mengulangi 3 kali. Para sahabat menjawab, qulna bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah, perkara pertama yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini akbarul kabair. Al-isyrak, syirik itu terbagi 2. Syirik besar, di mana dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan syirik kecil seperti riya, sum'ah, thariq ila syirik besar, jalan menuju syirik besar. Wa uququl walidain, dan uquq walidain, dan durhaka kepada orang tua, dan uququl walidain ini di mana muallif menyebutkan yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain. Ini poin pentingnya, ya, uququl walidain, yang dimana kebanyakan manusia setelah orang tuanya tua renta, ya, dia meninggalkan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ditelantarkan, dititipkan, atau tidak diurus sama sekali, ya. Maka sangat durhaka, ya, ketika anak meninggalkan dan membuang orang tuanya. Ya, ini sangat durhaka. Dan terlebih lagi di mana ketika dia mendapatkan orang tuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka seseorang. Ya. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika anak mendapatkan orang tuanya tetapi dia tidak menyebabkan masuk surga. Ya, bahkan menjadikan orang tuanya penyebab masuk neraka. Ini sangat durhaka kepada orang tuanya. Ya. Kemudian poin yang ketiga, wa qaulu zur wa syahadatu zur, bersaksi dengan kesaksian yang bohong, yang dusta.
ya, bersaksi dengan kesaksian yang tidak benar. Dia di majelis hakim misalnya, kemudian dia demi mendapatkan uang, demi mendapatkan dunia, maka dia bersaksi dengan kesaksian yang dusta. Ya, maka ini 3 dosa besar yang diancam. Ya, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, ketika dosa itu ada ancamannya, maka itu disebut dengan dosa besar. Ancamannya di dunia atau ancamannya di akhirat. Ya, maka ketika ada ancaman, maka termasuk kepada dosa besar, terutama syirik, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya, sungguh tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menciptakan, kemudian Dia berpaling. Ya, maka ketika seorang mati dan sebelumnya melakukan syirik dan belum sempat taubat, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dosa yang sangat besar, adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang ketika belum bertobat masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang disebutkan, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan dosa besar ini, syirik, kemudian uququl walidain. Ada orang yang membunuh orang tuanya. Ya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Betapa kejamnya, ya, betapa kejinya seorang yang telah melahirkan dia, yang telah mendidik dia, setelah besar dia buang, ya dia bunuh. Ya, ini kejahatan. Ya, sehingga dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa besar. Kemudian yang terakhir adalah bersaksi dengan kesaksian yang dusta. Ini kesaksian yang bohong, sehingga seorang membenarkan yang salah, atau sebaliknya. Ya, sebaliknya dia menyalahkan yang benar, sehingga dia tidak berhukum, tidak melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya, sehingga dia mendapatkan ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk adalah kepada dosa besar, yang dimana dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya. Hadis ini at-tahdzir min al-kabair. Dalam hadis ini ada faedah di mana kita harus meninggalkan, menjauhi 3 dosa besar ini. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan di hadis lain, istanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Jadi antaranya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan macamnya, yang menyembah pohon, kuburan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga uququl walidain ini, dusta. Yang ketiga dusta, ya, sehingga seorang cukuplah celaka ketika durhaka kepada orang tua dengan mengatakan perkataan ya, ketika kesel, Yusron mungkin kesel, langsung mengatakan itu sudah cukup kita durhaka kepada orang tua. Ya, bahkan sebagian ulama ketika duduk dengan orang tuanya tidak berani memandang wajahnya, ya, saking takzimnya, ya, saking hormatnya, tidak mau melihat wajah orang tuanya. Ya, kalau kita mungkin sering dicarikan, ya, kalau berhadapan takut dimarahin. Ya. Dan begitulah kita takzim pada orang tua kita. Ya. Tidak kalau orang Sunda bilang depannya tuh gagah. Waqfid lahuma janahul, rendahkan
bagaimanapun kedudukan kita tetap di mata orang tua adalah kita anak. Ya, ketika pulang ke rumah, tinggalkan semua jabatan, ya kita menghadap sebagai anak ya, yang selalu membutuhkan kepada kasih sayang dan doa mereka. Juga ya di sini mewanti-wanti kita untuk bersaksi dengan kesaksian yang dusta, ya, sehingga kita mendapatkan ketika kita bersaksi, seorang bersaksi akan mendapatkan dosa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan seorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini mengingatkan kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk birrul walidain, ya, dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita, ketika kita kaya, ketika kita lemah, ketika kita kuat, tetapi tetap kita jadikan orang tua adalah penyebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi kita yang sudah mendapatkan orang tuanya meninggal, yang paling adalah kita mendoakan mereka. Ya, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Allahumma ighfir lahu ya warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamha. Kita doakan semua, mungkin mereka membutuhkan doa kita. Ya, ketika kita bangun tidur, kemudian kita melaksanakan salat qiyamul lail, setelah itu kita mendoakan, ya, bi dhahril ghaib, kita mendoakan orang tua kita juga. Kemudian yang terakhir adalah kita meninggalkan dusta, ya, perkataan yang bohong. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.